Hai semua, kembali lagi di acara MPLS hari kedua SMA S Sernajaya. Pasti di sini semuanya pada bingung kan siapa kakak? Banyak nih yang belum kenal. Jadi perkenalkan, nama kakak Ivana Maria Suilin Tangkere dan kakak menjabat sebagai Bendahara OSIS 1. Oke, hari ini kita akan menyaksikan dan mempelajari materi berikut. Oh ya, sebelum itu videonya jangan di skip ya, karena di akhir video akan ada kuis atau apa ya. Nah, makanya dari itu saksikan materi dengan baik ya. Enjoy! Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semua. Sekarang kita akan mengenal bagaimana cara belajar yang efektif ya. Bagaimana cara belajar yang efektif walaupun ini nanti setiap masing-masing individu itu berbeda caranya, tapi secara garis besar atau intinya ini ada di sini. Jadi akan saya kenalkan bagaimana belajar di sekolah, di rumah, dan bagaimana cara belajar kelompok. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara belajar yang efektif, kita akan ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan belajar. Ya. Nah, belajar adalah berusaha, berlatih supaya memperoleh suatu kepandaian, kemajuan atau peningkatan. Jadi di sini yang namanya belajar itu positif. Dalam hal yang positif, kita akan berusaha untuk apa? Berusaha untuk berlatih, melatih diri. Supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh kepandaian atau pengetahuan dari apa yang kita pelajari. Nah, setelah di samping itu juga kalau kita sudah mengetahui itu untuk mencapai kemajuan, untuk lebih maju lagi. Ya. Jadi tidak hanya cukup di situ, tapi kita selalu belajar supaya kita dapat lebih maju dan meningkat. Ya. Kalau dalam pendidikan formal kan ada tingkat sekolah dasar, kemudian sekolah menengah tingkat pertama, atau sekolah menengah lanjutan pertama, kemudian sekolah menengah atas. Ya. Ya, itu sekolah menengah lanjutan atas itu ada SMA, ada SMK ya. Nah, kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu tingkatan-tingkatan. Di samping itu juga peningkatan dari pengetahuan dan peningkatan kemajuan kita. Ya. Kalau kita menjadi lebih maju berarti ada peningkatan. Ya, itu yang dimaksudkan belajar. Jadi ya kita akan pengen lebih maju, kepengen pengetahuan atau kepandaian lebih banyak, itu yang namanya belajar. Kemudian prinsip-prinsip dalam belajar. Kita lihat prinsip-prinsip dalam belajar. Yang pertama, untuk belajar perlu dorongan atau motivasi. Nah, dorongan atau motivasi ini bisa berasal dari dalam dan bisa berasal dari luar. Dari dalam itu ya dari dalam diri kita sendiri. Apa motivasinya? Niat, semangat. Itu motivasi ya dari dalam diri kita. Kalau kita semangat, punya niat untuk belajar, untuk maju, ya, maka ya, belajar itu akan berhasil. Itu motivasi atau dorongan dari dalam. Dorongan dari luar itu banyak. Misalnya dari keluarga, dari orang tua itu ada dorongan. Misalnya wah nanti kalau ya bisa mencapai nilai yang bagus, ya, peringkat pertama atau 3 peringkat besar di sekolahnya diberi hadiah misalnya. Nah, dibelikan mobil misalnya, ya, sepeda motor atau apa itu merupakan motivasi atau rangsangan dari luar. Itu dari orang tua. Dari kakak, dari adik juga begitu, itu motivasi. Ya. Apalagi kalau kakaknya sudah berhasil, ada yang berhasil, nah itu menjadi motivasi dari luar. Di samping itu dari pacar, ya. Dari pacar ini juga motivasi.
Maka kalau punya pacar tidak memotivasi Anda, motivasi kalian hanya mengganggu, putus saja. Untuk apa? Ya. Punya pacar hanya mengganggu belajar. Ya. Tapi kalau punya pacar memberi motivasi untuk belajar yang baik, bagus. Itu yang dicari. Ya. Ini motivasi. Kemudian yang kedua, harus dapat memusatkan pikiran atau konsentrasi. Jadi dalam belajar kita fokus, pikiran kita fokus pada apa yang kita pelajari. Bukan kita belajar matematika tapi pikirannya, wah di sana kakakku baru apa ya, wah di sana pacarku baru apa ya. Nah, itu enggak konsen, sehingga apa yang kita pelajari enggak akan terekam di dalam otak kita. Ya, maka kita harus fokus, harus konsentrasi pada apa yang kita pelajari. Kalau kita belajar matematika, fokus ke dalam matematika. Kita belajar kimia, fokus ke kimia. Kita belajar biologi, fokus ke biologi. Kita belajar geografi, fokus ke geografi, ya, dan sebagainya. Ini ya konsentrasi. Kemudian yang ketiga, perlu mengerti dahulu terhadap hal-hal yang akan dipelajari. Jadi sebelum kita mulai belajar, maka kita harus mengerti dulu apa, kita mau belajar apa. Bukan asal, wah sekarang belajar, apa yang pelajari enggak tahu. Ya. Jadi kita harus tahu dulu, sekarang saya mau belajar matematika. Ya, maka ini bisa nanti konsentrasi ke matematika. Saya mau belajar ekonomi, ya, konsen ke ekonomi. Saya mau belajar geografi, konsen ke geografi. Ya, itu tadi harus kita mengerti dulu apa yang akan kita pelajari. Kemudian yang keempat, untuk hasil maksimal apa yang dipelajari harus sering dibaca. Jadi belajar bukan cukup sekali, tapi diulang-ulang. Di sekolah sudah bersama-sama kita bahas, di sekolah bersama dengan teman satu kelas bersama guru, kemudian di rumah juga diulang lagi. Ya, di rumah juga diulang lagi. Ya. Kemudian pada hari selanjutnya, nanti kalau akan ada mata pelajaran yang sama itu lagi, ya kita ulangi lagi belajar itu untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan materi berikutnya. Kemudian yang kelima, harus yakin bahwa semua pelajaran berguna. Nah, ini sangat penting kalian ketahui bahwa semua mata pelajaran itu mempunyai kontribusi yang sama, ya, di dalam hidup kita, di dalam nanti menentukan kenaikan kelas, dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ini mempunyai kontribusi atau sumbangan yang sama. Semuanya berguna, enggak ada mata pelajaran yang tidak akan berguna. Kalau enggak berguna, enggak perlu dipelajari. Semua mata pelajaran yang kita pelajari ini nanti akan berguna, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bukan hanya matematika ini yang berguna, ya, olahraga enggak perlu, prakarya enggak perlu, ya, seni budaya enggak perlu, semuanya perlu. Ya, ini kita perlukan di dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita enggak perlu seni budaya, enggak perlu seni, ya nanti kita akan stres. Ya. Tanpa ada hiburan kita stres. Ya. Cepat ya, memperoleh gelar S3. Ya, stres, kemudian stroke, yang S3 selesailah sudah. Ya. Ya. Cukup sekian hidup kita. Ya, kalau sudah selesai S3. Ya. Kemudian yang keenam, ini istirahat. Jadi belajar perlu istirahat, bukan terus menerus dari pagi sampai pagi lagi. Ya. Itu nanti yang cepat untuk memperoleh gelar S3. Kalau belajar dari pagi sampai pagi lagi, ya, itu cepat memperoleh gelar S3. Tapi perlu istirahat. Ya. Capek istirahat, nggak perlu dipaksakan. Ya. Nah, ini perlu istirahat ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, hilangkan rasa takut, benci, malu, marah, kesal, pesimis, dan sebagainya. Karena semua itu bisa menghambat belajar. Takut, nggak perlu kita takut.
Kadang orang tahu matematika itu sulit, takut dulu. Nah, istilahnya kalau tentara belum maju perang sudah mati dulu, belum ditembak musuh mati dulu. Ya, itu kalau orang takut, nggak perlu takut. Kita harus berani. Orang Bu Guru itu bisa, Bu Mita itu pintar matematika, saya harus bisa. Nah, itu tekad yang baik, ya. Tekad yang baik. Pak Made pintar matematika, saya juga harus bisa. Ya, itu tekad yang baik gitu ya. Ya, nggak perlu kita takut. Benci, nggak perlu kita benci, terutama dengan gurunya. Kalau sudah benci dulu dengan mata pelajaran atau dengan gurunya, ya maka nggak akan bisa mempelajari dengan baik. Maka harus kita sukai mata pelajaran apapun, kita sukai, kita cintai, supaya kita bisa belajar dengan baik. Malu kita belajar, nggak perlu malu, apalagi kalau belum tahu tanya, belum paham tanya, nggak perlu malu untuk bertanya. Orang yang suka bertanya bukan berarti orang yang bodoh, ya. Tapi menurut Pak Harjono, orang yang suka bertanya itu orang yang pintar, karena ingin tahu. Oh ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Selalu ingin tahu. Itu orang yang pintar itu biasanya selalu ingin tahu. Kemudian tidak perlu marah. Kalau marah sudah nggak bisa konsentrasi, hilang konsentrasi. Kesal juga begitu ya. Pesimis itu banyak orang pesimis itu. Nah, itu akan menghambat belajar. Seperti tadi Pak Harjono katakan, matematika itu sulit, saya nggak bisa, itu pesimis dulu. Kita hanya punya prinsip yang optimis. Bu Mita bisa matematika, saya pasti bisa. Pak Made bisa matematika, saya pasti bisa. Semacam itu. Jadi kita pasti bisa. Bu Ayu pintar kimia, saya juga lebih pintar dari Bu Ayu. Nah, bagus seperti itu. Ya. Itu semangat, ya. Nggak pesimis namanya. Ya. Itu harus kita punya prinsip seperti itu. Ya. Supaya apa? Semua pelajaran bisa kita pelajari dengan baik. Ya. Pengalaman, ini Pak Harjono, dulu waktu masih sekolah, ya, pertama kali Pak Harjono mengenal matematika kelas 5 SD. Sebelumnya ada mata pelajaran berhitung. Kemudian muncul matematika, banyak teman-teman yang wah matematika katanya, baru katanya ya katanya sulit. Itu baru katanya, orang berkata aja kok ya. Tapi Pak Harjono penasaran seperti apa sih matematika itu. Nah setelah kita belajar, wah sama saja dengan berhitung. Gampang juga ternyata matematika. Nah, itu karena apa? Kita pesimis. Seperti itu. Jadi, ternyata gampang kita pelajari. Ya, bukan sulit. Ya. Jadi kita optimis. Bukan pesimis. Pasti bisa. Ya. Saya yakin pasti bisa kalau kita optimis. Ya, ya baik. Sekarang kita lihat bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, di sini cara belajar ini Pak Harjono kelompokkan menjadi 3, yaitu cara belajar di sekolah, cara belajar di rumah, dan cara belajar kelompok. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana cara belajar di sekolah yang efektif. Ya. Yang pertama, peserta didik harus mengetahui tujuan pendidikan sekolahnya. Jadi kalian harus mengetahui mengapa saya masuk ke SMA. Ya, mengapa kok saya ingin memilih sekolah di SMA bukan di SMK. Ini tujuannya berbeda-beda. SMA adalah sekolah umum. Jadi orientasinya kalau lulus SMA itu nanti melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga SMA ini juga persiapan awal, mempersiapkan awal untuk menjadi tenaga ahli. Kalau dalam bahasa ya, daerahnya skill labor, jadi tenaga ahli. Bukan untuk tenaga jaga toko, kemudian menjadi montir. Ya. Nah itu kejuruan. Jadi kalau tujuannya nanti, oh saya selesai sekolah mau kerja sebagai pramuniaga, ya, menjaga toko, yaitu di SMK yang tepat. Oh saya nanti akan
menjadi montir bengkel ya, itu di SMK yang tepat. Kalau di SMA kalian mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga ahli. Ya. Jadi yang banyak diperlukan adalah pemikirannya, bukan tenaga fisiknya. Itu di SMA ya. Nah, ini perlu kalian ketahui mengapa saya milih sekolah di SMA. Karena saya ingin menjadi tenaga ahli. Misalnya pengen jadi dokter, ya, pengen jadi pengacara yaitu pengacara apa? Ya, bukan apa pengacara itu pengangguran banyak acara, bukan itu ya, tapi lawyer ya, pembela pengacara, ya, pembela orang yang mau bermasalah di hadapan hukum, itu pengacara. Ingin menjadi hakim, ingin menjadi jaksa, ya, ingin menjadi guru, ingin menjadi manajer perusahaan, nah, itulah tenaga ahli. Maka pas kalau kalian memilih di SMA. Tapi kalau ya mau jadi tukang salon, ya tukang potong rambut, ya itu di SMK yang cocok. Ini harus kita ketahui semua. Kemudian siswa harus memiliki sikap terbuka. Artinya apa? Ya, kita sebagai peserta didik, sebagai siswa harus menerima guru apa adanya. Karena ya banyak guru itu mempunyai sifat yang berbeda-beda, metode pembelajaran yang berbeda-beda, maka kita juga harus bisa mengikuti, menerima metode, menerima sifat masing-masing guru yang ya, membantu dalam belajar Anda. Ya, bukan menolak, oh saya nggak suka dengan Pak ini, nggak suka dengan Bu ini, ya, sehingga saya nggak suka pelajarannya. Bukan seperti itu nggak akan berhasil nantinya. Tapi ya, kita harus memahami, karena apa? Ya, satu guru akan lebih sulit memahami masing-masing peserta didik, jiwa seperti ini daripada kalian peserta didik yang memahami sebagian dari guru. Hanya beberapa orang guru saja, itu lebih mudah. Kemudian yang ketiga, peserta didik harus mempelajari dan menyiapkan alat pelajaran untuk esok harinya. Nah, ini ingat ini. Di sini banyak yang biasanya tidak mempersiapkan mata pelajaran untuk hari berikutnya. Sehingga sampai di sekolah ada yang buku saya ketinggalan Bu. Ya. Laptop saya ketinggalan Pak. Nah, itu berarti nggak mempersiapkan dengan baik. Maka ya harus lihat jadwal. Ya, besok itu pelajarannya apa? Alatnya apa yang perlu dipersiapkan? Ya, perlengkapan apa yang perlu disiapkan? Nah, ini kalau kita harus tahu seperti ini, harus persiapkan. Oh, besok perlu menggunakan laptop, ya bawa laptop. Oh, besok perlu buku sejarah, ya bawa buku sejarah. Ya. Bukannya besoknya ada mata pelajaran sejarah, bawanya buku sosiologi. Ya, ini enggak sesuai, kan enggak siap berarti ya. Harus dipersiapkan dulu apa besok yang akan dipelajari. Kemudian peserta didik harus penuh minat dan perhatian dalam menerima pelajaran. Nah, itu harus punya niat, punya semangat dan niat untuk belajar. Besok pelajaran apa harus mempersiapkan diri. Hati kita disiapkan ya untuk menerima pelajaran apa besok yang akan kita pelajari. Yang kelima, peserta didik hendaknya bersikap kritis dalam menerima pelajaran. Nah, bersikap kritis. Ini harus orang yang bersikap kritis ini bisa memperhatikan apa yang kita bahas dalam waktu ini, dalam jam ini. Kalian harus kritis. Karena guru itu juga manusia, kadang guru juga mau ada kelalaian dari guru karena manusia biasa. Nah, kalau guru lalai kalian tahu, ya kalian harus mengingatkan guru. Oh, Pak, ini harus sebaiknya harus begini ya. Yang benar begini bukan begitu. Nah, ini guru akan menerima dengan baik kalau ada peserta didiknya yang kritis seperti itu. Ya. Oh, ini sudah dipelajari dulu Pak, sudah 2 minggu yang lalu. Ya, itu sudah ya. Kita lanjutkan aja, nih kritis namanya ya.
Kemudian kalau ada yang belum jelas bertanya, itu kritis namanya ya. Bukan apa yang diterima dari guru telan mentah-mentah ya. Misalnya gurunya keliru, ya ikut keliru. Ya. Kalian dari peserta didik harus kritis. Kalau misalnya gurunya keliru, ya angkat jari, angkat tangan, tunjuk jari. Maaf Pak. Ya. Apa yang Bapak katakan itu keliru, apa yang Bu katakan itu keliru. Mestinya seperti ini. Nah, itu guru yang baik akan menerima kritik dari peserta didik. Ini. Kalau seandainya Pak Arjono ada yang ingat seperti itu, oh, terima kasih sekali. Berarti kalian benar-benar memperhatikan, bukan hanya ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya. Berarti kalian benar-benar memperhatikan. Ini sungguh bahagia sekali guru punya peserta didik seperti ini. Ya. Yang keenam, peserta didik harus memiliki dorongan semangat kuat untuk maju. Nah, ini juga sangat penting. Ya. Jadi kalau kalian punya semangat atau punya motivasi atau dorongan untuk maju, ya pasti mau mengikuti, mempelajari ya materi-materi yang dibimbing oleh guru itu dengan baik, bukan hanya ngobrol dengan temannya. Ya, gurunya berkicau, peserta didiknya ya rapat sendiri dengan temannya, ya, enggak akan masuk ya, ke dalam memori kita. Ya. Jadi kita harus punya semangat yang kuat untuk maju bersama guru. Kemudian peserta didik hendaknya menjauhi sifat malu bertanya. Nah, kalau belum jelas, terus terang saja bertanya, Pak, saya belum jelas yang ini. Bu, saya belum jelas yang ini. Bukan diam saja. Ya, karena ada pepatah malu bertanya, sesat di jalan. Ya, ya, supaya enggak sesat ya, kalau belum paham ya tanya. Ya, bertanya kalau belum jelas. Yang kedelapan, peserta didik harus berusaha mencapai nilai setinggi-tingginya. Nah, ini berlombalah untuk mempunyai prestasi. Nah, ini kalian harus berlomba-lomba dalam prestasi. Bukan wah berlomba-lomba saya lebih cantik dari kamu, saya lebih cakep dari kamu. Ya, bukan itunya. Oh pacar saya di sini sudah 3 ya, wah hebat ya. Bukan itu. Ya. Tetapi ya berprestasi dalam berlomba dalam prestasi. Wah nilai saya kok kalah dengan ya, A. Ya. Tentu saja kalau itu, wah saya harus nantinya mendapat nilai yang lebih tinggi dari A. Ya. Itu namanya ya, berusaha untuk mencapai nilai yang setinggi-tingginya. Enggak cukup nilai 80, enggak cukup nilai 90. Berusaha untuk mencari nilai 100 sempurna. Ya. Nah, ini. Kemudian peserta didik harus mengikuti pelajaran dengan aktif. Ya, bukan ya 3 hari masuk, 2 hari bolos. Kemudian minggu berikutnya 2 hari masuk, ya, 3 harinya bolos. Ya. Nah, ini kalau tatap muka. Nah, sekarang kalau secara daring seperti ini, secara online, malas saya buka YouTube. Ya. Untuk apa buka YouTube? Ya. Pada pembelajaran lewat. Untuk apa kita mengikuti pembelajaran online? Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nggak punya semangat seperti ini, ya, tidak aktif mengikuti semua pelajaran yang sudah dijadwalkan. Ya. Secara online nanti akan dijadwalkan ya. Ya kelas 10 jam sekian sampai jam sekian nih pelajaran apa itu akan dijadwal. Karena harus mengikuti jadwal yang diberikan oleh sekolah. Nah, pada saat itulah ya, kita bersama-sama belajar untuk mata pelajaran tertentu. Ya. Ya, kalau kalian malas buka HP, malas buka laptop untuk pembelajaran ya nantinya ya hasilnya nggak akan bisa maksimal. Ya. Berikutnya, setiba di rumah peserta didik harus mengulang kembali hasil pelajaran yang diterima di sekolah. Ya. Jadi bukan sudah cukup di sekolah, di rumah nggak perlu lagi, capek, malas, ngantuk. Ya. Jadi kalau sudah diterima di sekolah ya malam nanti harus diulang lagi,
walaupun sebentar ya, supaya apa? Supaya tidak lupa apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari di rumah. Ya, kita ulang lagi, walaupun hanya sebentar. Ya. Tapi cukup kita mengulang yang penting-penting, oh ini, yang penting-penting ini. Kita garis bawahi, itu belajar di rumah. Ya. Sebelum mempersiapkan pelajaran untuk esok hari. Ya, kita ulang dulu. Nah, itu belajar di sekolah. Sekarang belajar di rumah. Bagaimana belajar di rumah? Nah, untuk belajar di rumah, ya, kita bisa lakukan dengan baik apabila kita memilih waktu dan tempat yang tepat. Karena setiap individu ini mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang cara belajarnya itu harus tempat yang sepi, sunyi, nggak ada suara apapun baru bisa belajar dengan baik. Kalau ada orang ribut-ribut di sekitarnya nggak bisa konsen, ya, cari tempat, cari waktu yang tepat, yang sunyi, yang sepi. Ada yang kalau belajar itu dengan membaca keras-keras. Ya, cari tempat yang tidak kira-kira sekiranya tidak mengganggu orang lain untuk belajar, bisa membaca dengan keras. Ya. Tapi ada juga yang belajar itu kalau di tempat yang sunyi. Ada contoh kakak saya itu dia belajar bisa masuk ke otak, bisa terekam apabila di tempat yang suasana sunyi, sepi. Sehingga kalau belajar itu ya dia pergi dari rumah. Ya, karena rumah ya, orang tua kami dulu itu dekat dengan makam atau kuburan, jadi jam 4 sore itu pergi ke kuburan, belajar di kuburan sampai jam 5 atau setengah 6. Karena di kuburan enggak mungkin, di kuburan ya mayat-mayat itu akan teriak-teriak, enggak mungkin ya. Enggak mungkin, pasti sepi, sunyi. Pergi ke kuburan, belajar di kuburan jam 4 itu. Kemudian jam 5 atau setengah 6 pulang. Nah, dia sudah mendapatkan apa yang dipelajari, sudah bisa merekam apa yang dipelajari. Ini sunyi karena sunyi. Ya. Kalian boleh seperti itu kalau berani ya, pergi ke kuburan yang sunyi, boleh. Ya. Kemudian yang kedua, belajar setiap hari di rumah dalam waktu tertentu, tidak perlu terus-menerus tanpa henti. Ya, di rumah itu waktu tertentu, karena sekolah ini tatap muka itu sampai sore, ya, jadi sampai setengah 4 ya, jadi jam 3.15 itu selesai, ya. Enggak terus sampai di rumah belajar lagi, enggak, ya istirahat dulu lah, ya. Mungkin yang nonton film, nonton video, atau dengarkan lagu-lagu, atau apa istirahat dulu. Nanti malam baru kita belajar lagi, sekitar jam 7 sampai jam 9 ya. Setelah itu istirahat. Bukan dari pagi sampai pagi lagi belajar ya, nanti akan stres. Ya. Jadi harus ada waktu istirahat. Nah, sekarang cara belajar kelompok. Yang pertama, manfaat belajar kelompok adalah bisa saling menukar pengalaman. Siswa yang belum memahami sesuatu hal dapat memperoleh penjelasan dari teman yang sudah paham. Ini belajar kelompok. Ya, jadi belajar kelompok itu bukan belajar ya berkelompok, belajar bersama-sama di situ belajar sendiri-sendiri, bukan. Nanti ada ya sedikit nanti Pak Arjono beritahu bagaimana cara belajar kelompok yang baik. Ini seperti apa yang Pak Arjono lakukan dulu waktu masih sekolah. Ya. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam belajar kelompok. Nah ini, setiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang anggota. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti malah ribut. Jadi cukup hanya 5 sampai 6 anggota. Ya. Kemudian usahakan jarak rumah antara anggota kelompok tidak terlalu jauh. Mengapa tidak terlalu jauh? Karena supaya cepat berkumpul.
Kalau terlalu jauh nanti saling menunggu, rumahnya jauh, wah ini jaraknya 20 kilo. Ya. Nah, antara anggota, wah, lama sekali nanti nunggunya mau belajar jam berapa, apalagi kalau ya, belajar kelompoknya malam, itu ya yang rumahnya berdekatan. Itu akan kalau jauh ya nanti berani atau tidak. Ya, makanya ini harus mencari teman-teman yang rumahnya berdekatan. Dalam hal kepandaian atau kepintaran itu harus bervariasi. Ada yang pandai, cerdas, ada juga yang lemah. Sehingga nanti yang pandai, yang cerdas bisa membantu temannya yang lemah. Nah, temannya yang lemah dibantu oleh temannya yang sudah pandai, sudah pintar. Nah, harus ada ketua kelompok. Ya. Mengapa harus ada ketua kelompok? Supaya apa? Supaya ada yang mengkoordinir. Ya. Nanti jam sekian kalau belum datang ya di WA atau di telepon supaya cepat datang ya. Supaya enggak terlalu larut nanti selesainya ya, seperti itu. Nah, ketua kelompok ini sebaiknya bergantian. Misalnya 6 bulan sekali ganti atau 3 bulan sekali ganti ketua kelompok ya. Jadi bergiliran. Ini. Kemudian di antara anggota kelompok ada yang ditunjuk untuk menguasai mata pelajaran tertentu yang dianggap sulit. Nah ini kan biasanya di sekolah kan ada mata pelajaran yang dianggap sulit. Jadi maka di dalam kelompok itu ada anggota tertentu yang diberi tugas untuk benar-benar menguasai mata pelajaran tertentu. Misalnya yang dianggap sulit matematika. Nah, berarti kamu ya Andreas kamu menguasai matematika, kamu pintar matematika, nanti harus menguasai matematika ya. Kamu Randi, kamu pintar ya kimia, nanti kamu menguasai kimia, nanti kalau ada kesulitan kimia temannya kamu yang menjelaskan. Ya. Misalnya seperti itu ya. Tapi sebaiknya ini satu ya, belajar kelompok ini satu peminatan. Kalau IPA, IPA semua. Kalau IPS, IPS semua. Ya. Kemudian sebelum mulai belajar kelompok, setiap anggota mempersiapkan masalah atau hal yang belum jelas. Supaya nanti dibahas di dalam belajar kelompok. Ya. Kemudian pada saat belajar kelompok, membahas masalah yang dihadapi anggota kelompok. Jadi kalau ada anggota yang punya masalah dalam kimia, maka ya membahas kimia, matematika membahas matematika seperti itu. Ya, pemanfaatan waktu, kita harus memanfaatkan waktu, ya pentingnya waktu ini bisa kalian baca sendiri ya. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa diulang lagi. Ya. Begitu pentingnya menghargai waktu. Ya. Ini enggak ya, baca sendiri istilah ini. Ya. Kemudian ini saya beri contoh untuk menyusun jadwal kegiatan sehari-hari. Misalnya ini seperti ini. Ya, bangun jam 5 sampai jam 5.30, bangun, mandi, sarapan, 5.30 sampai jam 6, persiapan ke sekolah, jam 6 sampai 6.30 berangkat ke sekolah, 6.30 sampai 15.30 belajar di sekolah, kemudian istirahat, jam 19 sampai 21 belajar di rumah, jam 21 sampai jam 5 istirahat tidur. Nah, sekian untuk cara belajar yang efektif. Terima kasih. Moga-moga bermanfaat.